Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kali ini kita bisa melanjutkan materi hidrokarbon part ke-3, bagian ketiga ya, tentang jenis-jenis isomer hidrokarbon atau isomerisasi hidrokarbon. Ini merupakan materi kimia kelas 11 IPA ya. Kita lanjut. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Robbi zidni ilman, ya Robku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dan jangan lupa ketika kalian menonton dan menyimak video ini, jangan lupa dicatat ya. Ikatlah ilmu dengan menulisnya agar tidak mudah lupa. Kalaupun lupa, nanti bisa tinggal lihat catatan lagi, diulang-ulang supaya tidak lupa. Segera dicatat ya. Nah, pada pembelajaran isomerisasi hidrokarbon nanti secara secara besarnya, secara garis besar, isomer itu terbagi menjadi dua, isomer struktur dan isomer ruang. Nah, isomer struktur nanti terbagi menjadi isomer rangka, isomer posisi, dan isomer fungsi. Isomer ruang nanti terbagi menjadi isomer geometri dan isomer optis ya. Nah, sebelumnya kalian pernah dengar nggak nih kata isomer? Ayo, isomer itu apa? Isomer adalah molekul dengan rumus kimia yang sama. Jadi rumus kimianya sama ya, tetapi ada bedanya. Bedanya di mana? Memiliki susunan atom dalam ruang yang berbeda. Contoh, lihat gambarnya ya. Nah, ini molekul ini disebut molekul N-butana. Butana berarti C-nya 4, karbonnya 4, 1, 2, 3, 4, lurus gini ya. Nah, yang sebelah kanan juga C-nya 4 nih. 1, 2, 3, 4. Rumus umumnya sama-sama C4H10, cuma beda di strukturnya. Yang satu ini lurus terus nyambung, kalau yang satunya lagi lurus bengkok gitu ya, seperti huruf T. Ini namanya isobutana. Rumus molekulnya sama-sama C4H10, cuma beda di susunan atomnya. Yang ini lurus, yang ini ada cabangnya seperti itu, bengkok ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas jenis-jenis isomer. Isomer yang pertama, isomer struktur. Isomer struktur kan tadi terbagi 3 ya. Yang pertama ini isomer rangka atau isomer kerangka atau isomer rantai, ada yang bilang seperti itu, sama ya. Isomer rangka itu apa? Isomer rangka adalah isomer yang memiliki perbedaan pada jumlah karbon penyusun rantai utama. Jadi jumlah karbon penyusun rantai utamanya beda ya, rantai utamanya nih, tapi jumlah karbon seluruhnya sama, bedanya di rantai utamanya. Contoh supaya lebih paham ya. Yang pertama ada N-pentana. Penta itu cellnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Rantainya karbonnya lurus terus 5 buah. Nah, dia berisomer dengan 2-metil-butana ya. 2-metil-butana, lihat rantai utamanya yang mana, yang ini. Coba lihat rantai utamanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 atom karbon. Yang satunya lagi sebagai cabang ya. Sama-sama jumlah C-nya 5. Ini sama-sama C5. Jumlah H-nya 12. Cuma yang ini rantainya lurus terus 5. Rangkanya 5 atom karbon, rantai utamanya. Kalau yang satu lagi rantai utamanya 4 atom karbon, satunya lagi cabang. Jumlah C keseluruhan sama-sama C5H 12, tapi kerangka yang pertama 5 atom karbon, kerangka atau rantai utama yang kedua 4 atom karbon. Beda di rantai utama penyusunnya ya. Itu isomer rangka. Kita lanjut isomer jenis isomer struktur yang kedua, yaitu isomer posisi. Isomer posisi itu apa? Isomer yang memiliki perbedaan pada posisi cabang atau posisi ikatan rangkap. Jadi bisa posisi cabangnya atau posisi ikatan rangkap. Supaya lebih jelas kita lihat ya contohnya. Yang pertama ada 2-metil heksana. Heksa berarti rantai utamanya 6, ada cabang metil di atom C nomor 2 ya.
berisomer posisi dengan 3 metil heksana. Sama-sama rantai utamanya heksa yaitu 6, cuma beda posisi di cabangnya. Ini cabangnya metil di atom nomor 3, ini metil di atom nomor 2. Sama-sama heksana, beda posisi cabangnya. Yang satu cabangnya di atom C nomor 2, yang satu di atom C nomor 3. Nah, yang beda cuma posisi cabang. Selain posisi cabang harus sama semua ya. Nah, yang beda cuma posisi cabangnya. Contoh yang selanjutnya, isomer posisi pada perbedaan di ikatan rangkap. Nah, coba lihat yang pertama ada 1 butena. Artinya si ena ikatan rangkap 2-nya ada di atom C nomor 1 nih, ya. Posisi rangkapnya ada di atom C nomor 1. Dia berisomer posisi dengan 2 butena, ya. 2 butena artinya ena ikatan rangkap 2-nya ada di atom C nomor 2, yaitu di sini. Ya, sama-sama rantai utamanya 4, ini sama-sama C4H8. Cuma bedanya ini posisi ikatan rangkapnya di atom C nomor 1, ini posisi ikatan rangkapnya di atom C nomor 2. Dua senyawa yang punya rumus molekul sama, cuma beda posisi ikatan rangkap. Kalau yang atas, 2 senyawa yaitu rumus molekulnya sama, sama-sama C7H16 ya. Kalau ditotalin semua C-nya 7, hanya 16. Rantai utamanya sama, cuma beda posisi cabangnya ya. Seperti itu, ini yang disebut isomer posisi. Ada perbedaan pada posisi nomor cabangnya dan posisi ikatan rangkap. Selain posisi cabang dan posisi ikatan rangkap berarti harus sama semua. Rantai utamanya harus sama, jumlah C-nya harus sama. Bedanya kalau ini posisi cabangnya yang beda, kalau ini posisi ikatan rangkapnya yang beda. Seperti itu. Kita lanjut isomer struktur yang ketiga, yaitu isomer fungsi. Nah, isomer fungsi adalah isomer yang memiliki gugus fungsi yang berbeda. Di kelas 11 kalian dibahas cuma posisi gugus fungsi pada ikatan yang ada ikatan rangkapnya atau yang berbentuk siklo. Tapi nanti di kelas 12 kalian akan lebih detail membahas tentang gugus fungsi selain yang ada di sini. Jadi nanti di kelas 12 ada juga membahas isomer gugus fungsi yang lebih banyak variasinya atau lebih banyak jenis-jenisnya. Kalau di kelas 11 cuma alkena yang berisomer fungsi dengan sikloalkana ya. Karena di kelas 11 kita belum di kelas 11 kita belum bahas tentang isomer gugus fungsi selain ini. Jadi di kelas 11 hanya belajar isomer yang merupakan gugus fungsi alkena berisomer dengan sikloalkana. Ya, sama-sama si alkena ini sama siklo. Kalau dia bentuknya siklo ya, rumus umumnya sama kayak alkena, yaitu CnH2n. Coba kita lihat contoh di bawah sini ya. Nih coba kita lihat ini alkena ya, karena punya ikatan rangkap 2. Kalau kita jumlah C-nya ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 ya. C6 H-nya 12. C6 12 ya, kalau kita jumlah hanya semua 12. Nah, yang berbentuk sikloalkana coba kita lihat jumlah C-nya juga 6 ya, C-nya 6, H-nya juga 12. Jadi si alkena sama sikloalkana dia berisomer fungsi, sama-sama rumus molekulnya sama, cuma yang bedanya ini alkena, ini sikloalkana. Seperti itu. Nah, contoh yang kedua, ada juga alkuna ya berisomer fungsi dengan sikloalkena. Kalau alkena dengan sikloalkana, kalau alkuna dengan sikloalkena berisomer fungsinya. Kenapa? Karena dia sama-sama punya rumus molekul yang sama, yaitu CnH2n-2. Bedanya di mana? Bedanya yang satu alkuna. Di sini contohnya si alkunanya rangkap 3, jumlah C-nya ada 5, berarti C5H8 ya. Kita jumlahin H-nya ada 8 ya. Berisomer fungsi dengan
berisomer fungsi dengan sikloalkena. Nah, ini kalau kita lihat ini berbentuk siklo, ini C ya. C di tiap titik sudut ini adalah C. Nah, C-nya juga 5 ya. Kalau kita tulis ini H-nya 2, ini H-nya 2, ini H-nya 1 karena ada ikatan rangkap, ini H-nya 1, ini H-nya 2. Kalau kita lihat ini jumlah C si alkuna sama sikloalkana sama-sama C5, H-nya kita jumlah, H-nya ada 8. Nah, si alkuna ini juga berisomer dengan alkadiena. Alkadiena artinya ena, ikatan rangkap duanya ada di itu ada 2, jadi ikatan rangkapnya ada 2. Nah, kita lihat contoh di sini ya, sama-sama C-nya 5, H-nya sama-sama 8, cuma ini ikatan rangkapnya ada 2. Nah, ini disebut alkuna, ini alkadiena, ini sikloalkena ya, sama-sama berisomer fungsi. Kenapa? Karena rumus molekulnya sama, yaitu CnH2n-2, tapi ada perbedaan di susunannya. Kalau di sini susunannya C-nya ikatan rangkap 3, ini rangkap 2-nya ada 2. Kalau ini berbentuk siklo, ada ikatan rangkap 2-nya. Ini contoh-contoh isomer struktur. Ada 3 ya, tadi isomer rangka, isomer posisi, dan isomer fungsi. Nah, selanjutnya kita masuk jenis isomer yang kedua, yaitu isomer ruang. Isomer ruang terbagi menjadi 2. Yang pertama isomer geometri. Isomer geometri itu adalah isomer yang memiliki susunan atom dalam ruang yang berbeda. Ya, jadi ini kita bayangkan dalam ruang ya. Isomer geometri hanya terdapat pada alkena yang punya ikatan rangkap 2. Isomer geometri terbagi menjadi 2, yaitu bentuk cis, gugus dengan MR yang besar berada pada sisi yang sama. Dan contohnya dulu nih, isomer bentuk cis ya. Nah, isomer bentuk cis yang pertama ini sama-sama butena ini. Yang contoh pertama cis 2 butena. Ya, butena itu C-nya 2, C-nya 4. Ini rantai utama. Nomor boleh dimulai dari kiri atau dari kanan, sama aja ya. Nah, lihat ini patokannya C yang punya ikatan rangkap. Lihat C yang punya ikatan rangkap di kiri maupun di kanan, lihat dia masing-masing mengikat gugus apa. C yang di kiri, yang satu mengikat gugus CH3, yang satu mengikat H. Nah, kita lihatnya C yang diikat, molekul mana yang lebih besar? C yang rangkap ini yang sebelah kiri mengikat mana nih molekul yang lebih besar, MR-nya? MR itu massa atom. Besaran massa atom CH3 atau H doang? Nah, berarti CH3 kita buletin. Berarti C yang kiri mengikat molekul yang MR-nya yang paling besar, yaitu CH3. Nah, lihat C yang sebelah kanan yang ini. Dia yang atasnya mengikat CH3, yang bawahnya mengikat H. Gedean mana nih masanya, si CH3 atau si H? Nah, tentu lebih besar masanya CH3. Berarti C pada ikatan rangkap mengikat gugus dengan MR yang lebih besar berada pada sisi yang sama atau bersebelahan. Ini disebut cis. Jadi nama depannya tambahin kata cis 2 butena. Artinya ikatan rangkapnya ada di atom C nomor 2. Posisi gugus yang MR-nya besar berada pada sisi yang sama atau bersebelahan ya. Nah, contoh yang kedua. Nih, lihat ya. Ini patokannya C ikatan rangkap dulu, kita kotakin. C yang sebelah kiri mengikat gugus atas dan bawah. Kita lihat atas sama bawah, besaran mana masanya? MR itu massa molekulnya ya. Besaran CH3 atau C2H5. Besaran tentu C2H5, C-nya ada 2, H-nya ada 5. Berarti massa yang bawah MR-nya lebih besar. Nah, kita lihat C yang sebelah kanan. Kanan atasnya mengikat H, bawahnya mengikat CH3. Mana yang MR-nya lebih besar? Tentu yang CH3. Nah, atom-atom yang MR-nya lebih besar
yang diikat oleh atom karbon yang berikatan rangkap 2 berada pada sisi yang sama. Molekul yang MR-nya besar berada pada posisi yang sama, berarti dia disebut bentuk cis, berarti nama depannya tambahin cis. Nah, untuk penamaannya sama kayak penjelasan tentang tata nama alkena. Kita tentukan dulu rantai utama. Rantai utama itu rantai yang terpanjang. Rantai terpanjang, ingat ikatan rangkap harus masuk rantai utama ya. Nih, rantai utamanya yang mana? Yang lurus aja terus, nggak boleh putus. Yang ini rantai utama ya. Nah, berarti ini adalah cabang. Nah, kita nomorin. Nomor dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Berarti dari kanan ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, berarti cabang nyantel di atom C nomor 3, maka namanya 3 metil. Terus ikatan rangkap mulai di atom C nomor 2, maka 2, tulis. Pentena rantai utamanya ada 5, berarti cis 3 metil 2 pentena, nama senyawa ini ya. Ini nama isomer geometri bentuk cis yang pertama. Nah, isomer geometri yang kedua ada yang disebut bentuk trans ya. Bentuk trans itu apa? Isomer bentuk trans itu gugus dengan MR yang besar berada pada sisi yang berbeda. Contoh patokannya ini ikatan rangkap ya. Lihat C pada ikatan rangkap ya, yang C sebelah kiri ini. Nah, gedean mana MR-nya, molekul yang diikat di atas atau yang diikat di bawah? Tentu molekul yang di atas CH3 masanya lebih besar dari H ya. Nah, terus kita lihat C yang sebelah kanan, yang atasnya mengikat H, yang bawahnya mengikat CH3. Besaran mana massa H sama CH3? Tentu besaran massa CH3. Nah, gugus dengan MR yang lebih besar ini berada pada sisi yang berbeda atau berseberangan. Nah, ini yang disebut posisi bentuk trans 2 butena ya. Dia nggak ada cabang, ini rantai utamanya lurus aja. Nomor boleh dari atas dari bawah sama aja, cabangnya tetap di rangkapnya tetap di nomor 2 ya. Jadi trans 2 butena. Contoh selanjutnya, jadi patokan kita lihat dulu nih ikat C yang berikatan rangkap. Nah, setelah kita kotakin, lihat C yang sebelah kiri dulu. Dia mengikat atasnya CH3, mengikat bawahnya berupa C2H5. Gedean mana MR-nya atau massanya? Tentu lebih besar yang C2H5. Ini yang lebih besar ya. Nah, kita lihat lagi C sebelah kanan. Yang atasnya mengikat C2H5, yang bawahnya mengikat CH3. Besaran mana gugus yang diikat, di atas atau di bawah? Tentu gugus yang di atas. Nah, gugus dengan MR yang lebih besar berada pada posisi yang berbeda atau berseberangan. Ini disebut posisi bentuk trans ya. Nah, udah tahu cis atau transnya, terus kita namain. Penamaan mah sama kayak aturan tata nama di pertemuan video sebelumnya. Tentukan dulu rantai utama. Nah, kalau pada ikatan rangkap, maka ikatan rangkap harus masuk sebagai rantai utama. Jadi rantai utamanya yang mana? Nah, ini aja yang lurus ya, kan lebih panjang. Berarti selain rantai utama, ini adalah cabang. Terus kita nomorin. Nomor dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Sama aja ya, dari bawah atau dari atas tetap ikatan rangkap di posisi nomor 3. Misal kita mulai dari bawah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti si metil, si CH3 nyantel di atom C nomor 3 dan nyantel di atom C nomor 4 ya. Berarti 3,4 dimetil, artinya metilnya ada 2, nyantel di atom C nomor 3 dan C nomor 4. Nah, terus kita tulis posisi ikatan rangkap mulai di atom C nomor 3, maka 3 heksena. Heksena kenapa? Karena rantai utamanya ada 6 C
Ya, seperti itu. Ini isomer ruang. Bentuk jenis isomer geometri, ada posisi cis dan posisi trans. Isomer geometri ini bagian dari isomer ruang yang pertama. Nah, isomer ruang yang kedua yaitu isomer optis. Isomer optis itu apa? Isomer yang terjadi karena senyawa memiliki atom karbon chiral, yaitu atom karbon yang keempat tangannya mengikat atom yang berbeda semua, ya. Jadi intinya ini atom karbon kan, C ya. Nah, si C ini kan tangannya harus 4. Nah, 4-4-nya ini mengikat atom yang berbeda semua. Misal ini A, B, C, D. Nah, beda semua, maka C ini disebut atom karbon chiral atau disebut atom asimetri. Ya, atom karbon chiral atau disebut atom karbon asimetri. Ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa membelah bagian yang sama, ya. Karena beda semua atom yang diikatnya. Nah, isomer optis dikenal juga sebagai isomer bayangan cermin. Ya. Nah, contoh isomer optis pada ini nih, kalau ini dia nggak optis. Kenapa? Karena tiga tangannya lagi mengikat H, ya. Tiga-tiganya H, berarti H semua, berarti salah. Kan dia harus beda semua atom yang diikatnya. Kalau C yang ini juga salah, ini ada H gitu ya, nggak boleh sama. Jadi C yang chiral itu C yang tengah, yang ini, yang atas mengikat C3H7, kanannya mengikat C2H5, bawahnya mengikat atom H, kirinya mengikat CH3. Beda semua nih atom yang diikatnya, maka C ini disebut atom C chiral atau atom C asimetri atau disebut isomer optis, ya. Nah, dia merupakan isomer bayangan cermin, ya. Kalau dicerminkan, nah ini berarti kan sama ya, ini C karbon chiralnya, atasnya tetap C3H7, bawahnya atom H. Nah, kanannya jadi CH3 karena merupakan bayangan cermin, ya. Kirinya C2H5. Seperti itu. Nah, untuk menentukan jumlah isomer optis dalam suatu senyawa, dia mengikuti rumus 2 pangkat N. N adalah jumlah atom chiral, ya, jumlah isomer optisnya. Jadi si atom C karbon C chiral ini dia memiliki isomer optis. Isomer optis ini artinya dia punya bayangan cerminnya, ya, disebut juga sebagai isomer bayangan cermin. Nah, untuk menentukan jumlah isomer optisnya pakai rumus 2 pangkat N, ya. Jadi jumlah isomer optis pada senyawa yang ini, yang contohnya ini, pada senyawa 1 ada 2, ya. Ini yang isomer optisnya ada 2, ini 1, ini 2, ya. Nah, tahu dari mana? Pakai rumus ini, 2 pangkat N. 2 pangkat N itu adalah apa tadi? N adalah jumlah atom C chiral, ya. C chiralnya cuma 1, yang ini doang. Berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2 jumlah isomer optisnya. Seperti itu, ya. Ini harus sering diulang-ulang nih supaya lebih paham. Ada baiknya kalian lebih banyak latihan soal, ya. Nah, kita akan lebih fokus intensif membahas soal-soal yang berkaitan dengan isomerisasi hidrokarbon tapi di video selanjutnya. Jadi jangan lupa ditonton ya video selanjutnya. Sekian dulu, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video-video yang lain ya di channel Ratnasari Kimia. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.